Baik, halo semuanya. Perkenalkan, saya Sirila Reida Irfandi dengan NIM akhir 027 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester pada mata kuliah pemrosesan citra biomedis. Di sini, untuk tugas yang diberikan yaitu eh, yang pertama, membuat foto telur ayam horeng, telur ayam kampung, dan telur ayam Arab sebanyak 20 gambar dengan berbagai posisi dan beberapa jarak. Dan menganalisis bagaimana pengaruh warna dan bentuk terhadap Yolo dengan Google Colab. Di sini saya akan menjelaskan dikit tentang metode dan juga telur-telurnya. Di sini metode yang digunakan yaitu YOLO V8. YOLO YOLO atau You Only Look Once adalah sebuah algoritma yang dikembangkan untuk mendeteksi sebuah objek secara real time maupun menggunakan dataset. Dengan sistem pendeteksi yang dilakukan adalah dengan menggunakan repurpose classifier atau localizer untuk melakukan deteksi. Sebuah model diterapkan pada sebuah citra di beberapa lokasi dan skala. Kemudian untuk arsitektur yang saya gunakan yaitu RoboFlow. RoboFlow sendiri merupakan sebuah platform yang tersedia di web yang memiliki banyak fungsi yang berhubungan dengan dataset. Dengan menggunakan RoboFlow ini dapat membagikan dataset sekaligus memproses dataset tersebut. Yang nantinya dataset dari telur-telur yang sudah saya foto akan dimasukkan ke RoboFlow untuk dijadikan sebuah satu dataset. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa perbedaan telur-telur yang digunakan. Di sini ada telur ayam horeng. Untuk ciri-cirinya yaitu warnanya sedikit kecoklatan dengan bentuknya yaitu lonjong dan besar. Kemudian untuk telur ayam kampung sendiri, untuk warnanya yaitu sedikit putih dengan bentuk agak bulat, namun lebih kecil daripada telur ayam Arab dan juga telur ayam horeng. Kemudian di sini ada telur ayam Arab dengan ciri-ciri warna yaitu putih, lonjong besar seperti telur ayam horeng, dengan kulit yang lebih tebal, yang sedikit lebih tebal daripada telur ayam kampung, kemudian teksturnya yang sedikit lebih kasar. Kemudian di sini kita akan masuk ke soal nomor 1 yang dimana saya akan menggunakan RoboFlow untuk membuat dataset. Di sini kita akan mencoba yaitu membuat dataset baru. Di sini saya memilih object detection karena kita akan mendeteksi telur. Kemudian kita akan contohkan egg karena kita akan mendeteksi egg. Kemudian project name-nya yaitu misalnya deteksi egg detection. Dengan menggunakan CCBY 4.0. Di sini kita akan mencoba karena di sini untuk soal nomor 1 yaitu menggabungkan semua telur sebanyak 20 gambar dengan total maka 60 telur. Saya akan mencoba di sini hanya satu dataset, misalnya telur ayam horeng. Kita akan select folder, kemudian ke horeng, kemudian langsung saja diupload. Nah, di sini setelah mengupload semua telurnya, maka kita akan melabeling satu-satu telurnya atau membuat kelas ya. Di sini kita langsung saja mendetek atau mengcrop dengan menggunakan bantuan bounding box tool. Di sini kita akan melabel ini yaitu horeng. Kita akan melakukan ini semuanya, semua dataset yang ada. Nah, untuk memastikan semua teranotasi atau
labeling, di sini ada fitur annotate atau not annotate, yang dimana annotate ini sudah terlabeling atau sudah dibuat kelasnya dan di crop dengan bounding box tool. Di sini di sini terdeteksi yang belum terlabeling. Di sini kita akan save saja. Nah, untuk ini saya menggunakan default-nya, yaitu train 70%, valid 20%, dan tesnya 10%. Hanya kita tunggu saja untuk uploading filesnya. Di sini setelah kita mengupload dan juga melabeling, kita bisa menggenerate untuk datasetnya. Di sini saya menggunakan default-nya, yaitu auto orient dan juga resize, yang dimana di sini bisa dipilih fitur lainnya, yaitu ada isolate object, static crop, grayscale, atau yang lain-lainnya. Cuma di sini tidak mungkin menggunakan grayscale karena kita akan mengklasifikasi berdasarkan warna dari datanya, yaitu telur. Kemudian kita langsung continue. Di sini ada pilihan untuk augmentasinya. Di sini saya akan memilih flip dan juga dengan ini vertikal di checklist semua, dan juga saya menggunakan 90%, maaf, 90 derajat rotate dengan di checklist semua. Langsung saja continue. Dan saya akan memilih di baris kedua, yaitu 3 kali. Kita langsung saja generate. Di sini kita bisa melihat preprocessing yang kita pilih, augmentasi dan detailsnya, dan juga diperlihatkan total dari data train, data test, dan juga data validation-nya. Kemudian di sini kita langsung saja get snippet untuk mendapatkan seperti source code yang akan digunakan nanti di Google Colab. Di sini kita langsung saja copy. Nah, untuk kodenya sendiri kita bisa mencari dari website, yaitu namanya RoboForm Models. Di sini kita langsung aja memilih, yaitu YOLO V8. Langsung saja mengklik collect notebook-nya. Di sini merupakan sebuah source code untuk object detection menggunakan YOLO V8. Kita langsung saja di sini make a copy atau copy to drive. Nah, di sini kita langsung saja sedikit merubah dari kode yang sudah ada, dikarenakan kita menggunakan dataset dari yang kita buat. Di sini, nah di bagian sini kita akan mengganti kode dengan yang sudah kita buat tadi, yaitu get snippet. Sini di copy saja, lalu langsung di
seperti ini. Setelah itu, nanti kita akan merun dengan epoch yang kita tentukan. Di sini saya sudah membuat, yaitu untuk di nomor satunya, seperti ini. Setelah di copy, maka akan di runtime, run all. Kemudian di sini saya menggunakan untuk nomor satu saya menggunakan total 75 epoch. Epoch sendiri merupakan sebuah hyperparameter yang akan menentukan berapa kali algoritma deep learning bekerja melewati seluruh dataset baik secara forward maupun backward. Satu epoch ini tercapai ketika semua batch telah berhasil dilewatkan melalui jaringan saraf satu kali. Jadi semakin mungkin semakin banyak epoch maka akan kemungkinan akurasinya akan semakin tinggi. Di sini saya menggunakan total 75 epoch dengan hasil yaitu sebagai berikut, dengan confusion matrix labeling sebagai berikut, yang dimana terdapat label predicted dan juga true, yang dimana untuk ayam kampung terdeteksi semua, kemudian ayam goreng terdeteksi semua, dan untuk telur ayam Arab ini sedikit terdeteksi ke ayam kampung, dikarenakan ayam Arab dan ayam kampung ini memiliki sifat atau tekstur dan bentuk yang sedikit mirip, sehingga sedikit terdeteksi sebagai ayam kampung. Kemudian di sini juga terdeteksi sebagai background, yaitu tadi backgroundnya hitam mungkin, karena kita mengcropnya bounding box tool-nya kotak, jadi terdeteksi sedikit untuk bagian background-nya. Kemudian berikut untuk detect-nya. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 2, yaitu dengan ketiga jenis telur difoto bersama dalam satu frame sebanyak 30 kali. Di sini cara yang digunakan sama seperti nomor 1, yang dimana kita akan memfoto 3 telur sekaligus dalam satu frame dengan total 30 kali. Nantinya sama seperti sebelumnya, kita akan membonding toolbox lagi satu-satu dengan labeling dengan 3 kelas sekaligus, yaitu nanti dalam satu frame-nya terdapat Horen, Arab, dan juga kampung. Kemudian nanti di get snippet lagi dan juga make a copy, dan di sini saya sudah mengerjakan, yaitu untuk nomor 2-nya, di mana saya menggunakan epoch sebanyak 50. Kemudian untuk hasilnya itu sebagai berikut. Untuk confusion matrix-nya di sini untuk deteksinya cukup bagus karena semua terdeteksi sebagai ayam Arab, ayam Horen, dan juga ayam kampung. Kemudian ini untuk data detect train-nya. Kemudian saya akan melanjutkan untuk soal ke nomor 3, yaitu di mana memberikan analisis pada warna channel RGB dengan menggunakan gambar pada nomor 1. Di sini saya langsung menggunakan Google Colab tanpa menggunakan RoboFlow karena bisa langsung menggunakan Google Colab. Di sini saya akan mengupload data tadi, yaitu data dari ketiga telur ini untuk diupload ke Google Drive.
Kemudian kita setelah mengupload ke Google Drive, kita akan memanggilnya melakukan maaf, memanggilnya dengan mounting drive ini. Kemudian kita akan memanggil satu-satu filenya, yaitu yang pertama ada torrent, kemudian mengimport library yang kita butuhkan, kemudian kita menginisialisasi list untuk menyimpan nilai rata-rata RGB dari setiap gambar, kemudian kita melakukan looping, di mana dengan membaca gambar, mengubah gambar, menghitung nilai rata-rata RGB, kemudian menambah nilai rata-rata RGB ke dalam list. Kemudian kita akan menampilkan hasil analisisnya, yang dimana di sini terlihat bahwa hasilnya yaitu sebagai berikut, dengan total 20 gambar. Kemudian kita menganalisis rata-ratanya dari semua gambar, dari total 20 gambar itu, yaitu dengan sebagai berikut RGB-nya. Hal ini dilakukan berulang untuk telur kampung dan juga telur ayam Arab, di mana kita langsung saja menuju ke ini. Berikut merupakan hasil rata-rata dari nilai RGB untuk telur ayam kampung dan juga untuk telur ayam Arab, yaitu sebagai berikut. Mungkin sekian penjelasan dari saya untuk hasil dari ujian akhir PCB ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.